welcome back to my channel and to another episode of Academic Talk sama aku Sofia Ishar, dan kali ini aku kedatangan narasumber dari Jepang, yaitu Bapak Eko Heru Prasetyo PhD yang sekarang mengajar di Science Institute of Tokyo ya Pak ya? Apa namanya? Institute of Science Tokyo. Oh, kembali. Institute of Institute of dulu namanya itu dulu Science namanya Tokyo. Tokyo Institute of Technology. Dulu namanya TAITEC ya. Tokyo Institute of Technology. Terus per Oktober 2024 merger dia dengan universitas namanya Tokyo Medical and Dental University. Jadi dua univ gede merger jadilah Institute of Science Tokyo sekarang namanya. Oh, oke. Nah, mungkin kalian juga udah banyak yang familiar ya sama Pak Eko, karena Pak Eko punya Instagram yang followersnya 60-an ribu. Banyak juga ya Pak ya. Ya, buat senang-senang. Oke Pak, selamat datang dan terima kasih sudah mau join di Academic Talk. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali. Ini musim dingin ya di Jepang. Hari ini lumayan kenceng anginnya, jadi saya di ruangan aja nih pakai penghangat, lepas jaket. Jadi insya Allah aman ya, Oke. nggak kedinginan nih. Nah, kita kan sesama content creators yang fokusnya tuh lebih tentang PhD life gitu. Pastinya juga banyak orang yang mau tahu nih, gimana sih perjalanan akademik Pak Eko nih dari yang dulu, dari Indonesia dulu kan ya, kuliahnya S1, S2 gitu ya. Kemudian lanjut ke Jepang dan sampai akhirnya bisa jadi akademisi di sana. Gimana nih ceritanya? Wah, sebetulnya kalau ditanyain apakah waktu dari lulus SMA udah tertarik ke akademik, kayaknya enggak ya. Jadi Oh dulu gitu. macam-macam banget. Cita-cita pertamaku adalah menjadi presenter televisi, presenter berita terutama. Oh, aku juga dulu pengen loh. Makanya dulu ada yang namanya SCTV Goes to Campus, tau nggak? Betul. Nah, aku udah sempat ikutan itu juga dulu ya. Dulu tadi Oke. kita baru ngobrol tadi ya. Ternyata Mbak Sofi pernah tinggal di Malang, di Jawa Iya, Timur tuh ada namanya JTV ya. Tahu nggak TV JTV? tahu dong. Nah, aku sempat kerja jadi presenter berita di JTV Oh ketika gitu. kuliah S1 itu. Nah, Tahun jadi kalau berapa kita ya? tahun 2014, 2010-an lah, Oke. sampai 13 ya. Jadi kalau kita ngomongin jenjang kuliah itu ada dua versi yang ada di CV sama versi yang off the record biasanya. Versi yang ada di CV, saya S1 jurusan akuntansi dari Universitas Kanjuruhan Malang, Hmm. kemudian saya S2 Sains Akuntansi, Magister Sains Akuntansi dari UGM, Oh, oke. kemudian S2 lagi di Kyoto University, tepatnya di Graduate School of Economics, Kyoto University, dan S3 juga di tempat yang sama, di Kyoto University. Itu yang versi ada di CV. Oh, Versi yang ada di CV, yang nggak pernah saya tulis di CV, sebetulnya ketika lulus SMA di tahun 2007, saya tuh udah keterima SPMB dulu namanya, kalau masih sama. ingat Zaman ya. saya juga SPMB namanya, Iya Pak. ya, atau SNMPTN, saya lupa, pokoknya itulah. Saya keterima di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang tahun 2007 tuh. Oh, hampir satu alma Udah mater gitu masuk, berarti ya. udah masuk, udah ambil jas alma mater, udah ikut ospek segala macam, udah kuliah juga. Kemudian saya dinyatakan lulus ujian saringan masuk STAN. Oke, nice. Nah, akhirnya Berarti diterima di UB saya mana-mana ya, hebat juga. UB saya tinggal, kan biasa gitu kan, banyak orang-orang gitu kan, udah keterima di univ mana, terus ambil STAN, cuma di STAN saya kurang beruntung, cuma 2 tahun, terus saya drop out dari STAN, dan mengulang kuliah, yang tadi saya sebutkan itu, yang ada di CV, di tahun 2010 saya ngulang kuliah, dari Kanjuruhan sampai ke Kyoto University. Wow, jadi S1 aja udah 3 tempat ya, Pak ya? STAN itu D3 ya, jadi ya Oh satunya ya. 2 tempat, S3, D3-nya 1 tempat di STAN itu, kedinasan. Oke. Nah, yang S1 dulu di Brawijaya kan komunikasi. Itu karena suka jadi penyiar gitu ya. Nah, yang di Yes, STAN itu apa? betul. Yang di STAN ya mungkin dibilang siapa sih yang nggak pengen masuk STAN ya? Karena Iya, saringannya sulit, kemudian iya, iya. kedinasan, sekolahnya gratis, orang tua juga pengen anak jadi PNS gitu kan Hmm. di Kementerian Keuangan. Jadi ya saya belajar aja semuanya, belajar SPMB, belajar STAN, segala macam untuk masuk STAN. Alhamdulillah waktu itu dikasih kesempatan untuk mengikuti seleksi itu dan lulus di 2 tempat gitu kan.
Enggak, maksudnya STAN itu kan ada jurusan-jurusannya juga kan? Oh iya ya, ada pajak pembangunan itu yang hitung siapa. Nah itu di jurusan saya, tempat saya belajar di STAN waktu itu. Jurusan penilai namanya atau appraisal. Terus nggak cocok gitu atau gimana waktu di STAN? Cocok-cocok aja sih sebetulnya. Ya saya kuliah seperti biasa aja. Cuma memang ada satu bisa dibilang musibah atau keteledoran saya sendiri juga gitu ya. Nah, jadinya kalau STAN itu kan ketat sekali. Setiap semester pasti ada yang drop out kalau misalnya nilainya kurang atau Oh IPK-nya nggak gitu. sesuai target berapa, atau ada nilai yang C misalnya. Nah, kebetulan karena saya ada masalah waktu itu ketika ujian, masuk berita acara, ujiannya jadi nilainya jelek. Nah, saya di drop out saat di STAN. Hmm, tapi justru itu yang jadi motivasi untuk bangkit lagi nggak sih waktu itu? Ya, waktu itu umur berapa ya? Belum umur 20 tahun ya. Masih Hmm. labil, masih mencari jati diri. Atau terus jadi mikir, apa ini saatnya aku beneran jadi presenter berita aja kali ya? Aku mau cari kuliah lagi. Kembali lagi ke ilmu komunikasi deh, nggak mau jadi PNS gitu kan. Tapi akhirnya memutuskan, nggak deh, aku ambil akuntansi aja karena udah punya basic di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara namanya ya. Jadi Oh, udah oke. punya basic akuntansi, akhirnya kembali ke Malang dari Jakarta, ambil akuntansi, dan di saat yang bersamaan juga aku kerja part time atau full time ya di radio. Kalau dulu Mbak Sofi di Malang tuh ada radio banyak banget ya, ada Banyak ya. Kalimaya Baskara, Elvara. Nah, aku masuk di radio Elvara di Jalan Tidar waktu itu Oh. tempatnya kantornya. Jadi aku S1 sambil kerja full time juga sebagai penyiar dan produser di radio di Malang itu selama berapa 4 tahun sampai 5 tahun lah kerja di radio itu. Sempat juga masuk RRI sebetulnya. Oh, wow. Jadi menarik banget ya. Ini backgroundnya nggak disangka juga tiba-tiba jadi akademisi gitu. Nah, terus habis itu lanjut S2 ya, pakai beasiswa kan ya, kalau nggak salah. Ya, LPDP. S2-nya beasiswa udah selesai waktu itu ya di 2014 sampai 2016, Hmm. PK 18. Jauh banget kan? Oh iya, saya udah ratusan, udah 100, Iya, iya. 160. Nah, kemudian itu sempat kerja juga di UGM, Direktorat UGM ya, di Office of International Affairs, OIA UGM. Kemudian selesai juga, nah lanjut ke Jepang sampai sekarang. Belum sempat pulang-pulang lagi ke Indonesia. Pulang dalam artian back for good gitu Oh, ya. oke. Masih tertahan karirnya di Jepang. Saya Oke. S2 di Jepang pakai beasiswa Max dari Itu Monbuka kenapa Gakusho ya. diulang? Kenapa harus Jadi ngulang kayak lagi S2? kenapa harus ngulang? Sebetulnya ngulang tuh karena waktu itu ketika melihat kesempatannya adanya S2 yang Hmm. berbeasiswa gitu kan. Saya udah sampaikan ke admission office-nya, saya udah S2 ini udah selesai juga dan belum wisuda sih waktu itu, tapi seperti Hmm. boleh nggak saya terima, boleh-boleh aja. Jadi saya daftar dan untuk topik Hmm. riset yang berbeda ya. Jadi kan saya awalnya akuntansi tuh, sangat hitung-hitungan accounting, bisnis gitu kan. Saya pengen shifting topik riset saya bukan lagi akuntansi, tapi saya lebih meneliti tentang entrepreneurship. Waktu itu topik saya tentang startup di Indonesia gitu kan. Dan peluangnya lebih besar ketika saya daftar ke Kyoto University karena mereka punya namanya interdisciplinary program di mana saya bisa meneliti tentang topik startup tapi dari berbagai macam sisi. Ada sisi bisnisnya, sisi sosiologinya, organisasi dan sebagainya. Ternyata topik risetnya diterima sama profesor atau sensei di Kyoto University, ya diterimalah. Jadi saya berangkat ke Kyoto di tahun 2017 waktu itu. Itu masuk ke school-nya, jadi School of Economics atau bisnis di sana? School-nya of Economics di Kyoto University itu kan cuma ada School of Economics sama School of Management. Nah, saya masuk di School of Economics-nya. Oh, oke. Terus lanjut S3 dengan topik yang sama atau ganti lagi? Melanjutkan topik yang sama, tetapi beasiswanya berbeda. Nah, itu juga itu Hmm. udah mulai nggak match-nya nggak bisa diterusin nih. Apakah saya pulang aja ke Indonesia atau gimana? Terus saya nekat aja, udahlah kita lanjut aja deh di Jepang gitu, Hmm. tanpa beasiswa awalnya. Kemudian saya Oh, dapat kesempatan beasiswa dari perusahaan swasta oke. namanya Nishimura Scholarship gitu kan, untuk orang-orang Indonesia atau Malaysia, Asia Tenggara lah Oh, ada pokoknya ya, yang khusus begitu ya? berkuliah.
Iya, Oh, khusus ada. Jadi orang-orang dari Asia Tenggara, emerging economies lah pokoknya, emerging oh, countries yang kuliah di Kyoto University atau Osaka University dan sebagainya yang ada di wilayah mhm. Kyoto Osaka gitu. Dan saya dapat beasiswa itu. Tapi beasiswa itu eksklusif untuk lulusan Jepang juga. Tidak sih, sebetulnya kalau Indonesia malah eksklusif untuk lulusan UI, UGM, dan ITB Oh gitu. yang pernah kuliah di sini. Jadi Oh, lulusan UI, UGM, ITB yang akan kuliah di Kyoto University, beasiswanya itu parsial ya kalau bisa saya bilang ya. Jadi mereka hmm. memberikan allowance sebesar 120.000 yen per bulan, tidak termasuk SPP. Saat Wow. COVID waktu itu, S3-nya. Oke, berarti sambil kerja juga gitu ya untuk nutupin tuition ya. Sambil kerja part-time macam-macam, kalau pernah lihat konten saya, kerjaan part-time apa aja yang pernah saya lakukan selama S3, banyak banget dari mulai packaging makanan di supermarket, Wow, keren, instruktur keren. bahasa Inggris, riset asisten, dan lain sebagainya. Oke, dan itu dijalanin sambil S3 gitu. Wah, hebat banget ya. Saya aja nggak kerja, nggak Lumayan. kerja apa-apa sih, cuman teaching assistant aja udah lumayan kelabakan kan sambil S3. Karena S3 kan nggak mudah ya, Pak ya. Gitu. Yes, yes. Setelah lulus S3, kemudian gimana nih ceritanya? Sampai akhirnya jadi dosen di Jepang sampai sekarang. Di tahun kedua S3 itu, kira-kira tahun 2021 ya, kan saya lulus tahun 2022 ya. Di tahun kedua S3 itu saya udah pengen pulang ke Indonesia sebetulnya. Udah pengen, ayo kita cari-cari yuk. Dulu kan ketika baru S2 dari UGM, saya udah coba cari lamaran kerja di Indonesia juga gitu kan. Hmm. Jadi dosen gitu kan. Hmm. Tapi belum beruntung. Itulah juga yang menyebabkan saya kira ke Jepang dulu gitu kan ya. Mungkin aku S2 kurang kali ya jadi dosen ya. Mungkin perlu nambah kuliah lagi gitu lah. Jadi niat banget ke Jepang tuh sebenarnya untuk nambah gelar, belajar, dengan harapan nanti ketika balik ke Indonesia udah punya tempat nih untuk ngajar gitu kan. Iya, iya. Jadi saya coba lagi di tahun 2021 itu melamar ke Indonesia, ternyata masih belum beruntung. Kemana aja tuh, Pak? Sampai kemudian, saya nggak bisa sebutin kampus-kampusnya ya. Oke. Yang jelas, kampus negeri ada, kampus swasta juga ada ya. Jadi saya coba daftar, ternyata belum beruntung. Sampai ada satu senior saya di Kyoto University, terus dia udah keterima kerja di kampus, namanya Kansai University, kampus swasta di Osaka. Terus dia bilang, Eko, di tempatku lagi ada vakansi part-time lecturer nih, untuk ngajar marketing dan academic presentation untuk orang-orang Jepang. Kamu mau nggak? Boleh nih, gitu kan. Butuh duit kan, S3 kan ya. Untuk tadi saya daftar, ternyata diterima saya untuk kerja part-time lecturer di Kansai University. Hmm. Berlangsung satu semester, profesornya cocok nih. Eko, kamu oke kayaknya nih, mau nggak kerja full time di sini? Full time, saya belum lulus gitu kan. Saya baru lulus nanti, harapannya bisa di bulan September 2022 gitu. Gimana? No problem. Kamu masukin dulu aja lamarannya, nanti kita seleksi apakah ada kandidat atau tidak. Tapi you're the priority gitu. Nanti kamu cukup diprioritaskan karena kamu udah pernah ngajar di sini. Hmm. Saya konsultasi, diskusi dengan profesor saya gimana ya? Saya ditawarin kerja full time di Kansai University dengan posisi harus nulis disertasi nih gitu. Dia bilang, ya it's a good option ya, karena tidak semua orang itu punya kesempatan buat dapat kerja sebelum lulus kan gitu. Betul. Jadi ya kan. Jadi itu is a rare opportunity. Tapi kamu juga harus ingat bahwa kamu lagi nulis disertasi. Jangan sampai kesibukan kerja full time bikin kamu ntar molor disertasinya. Kamu pasti pengen lulus kan? Ya. Dia bilang, iya dong gitu. Oke, ya konsekuensinya kamu yang tanggung. Saya sih cuman bagian support, mendukung ya, terus juga kasih nasihat-nasihat serta membimbing sampai disertasi kamu selesai. Ya udah, di bulan April 2022 saya kerja full time di Kansai University di saat yang bersamaan menyelesaikan disertasi. Itu ceritanya. Tapi akhirnya selesai tepat waktu juga disertasinya. Alhamdulillah selesai tepat waktu dengan itu gimana ya, di selama April sampai kurang lebih Juli 2022, 4 bulan itu, April, Mei, Juni, Juli. Senin sampai Jumat saya kerja full time di Kansai University. Sabtu Minggu saya ingin di kampus buat ngejar disertasi. Kan Hmm. udah data udah selesai semua dong ya, tinggal Ya, ya. kok Nulis. nulis-nulis lah ya, lebih nulis ya. Jadi Senin sampai Jumat di kantor,
Sabtu Minggu nginep di kampus demi Wow. mengejar bisa lulus disertasi dan akhirnya tersubmit defense bulan Agustus, revisi akhir Agustus, September lulus. Gitu. Oke, keren, keren, keren. Jadi dari Kansai dulu ya, terus akhirnya pindah. Kan saya, nah pindah itu sebetulnya udah juga pengen pulang ke Indonesia. Oh, kenapa? Kenapa Saya pengen banget ngelamar, pulang ke Indonesia nih? Kan banyak orang yang justru ngapain gitu pulang gitu kan? nggak tahu aja memang pengen sekali pulang ke Indonesia. Hmm. Satu, riset saya kan tentang Indonesia ya, tentang ya startup di Indonesia, Hmm. entrepreneurship, digital economy di Indonesia. Jadi pengen ngedeketin riset subjek saya. Kedua, anak-anak udah mulai besar, jadi kayaknya enakan sekolah di Indonesia kali ya, karena Hmm, ya kita oke. Muslim, pengen lebih dapat fondasi agama segala macamnya. Jadi saya cari-cari, ditolak juga, masih ditolak di beberapa kampus Padahal udah pakai negeri ijazah dan Jepang ya. swasta. Udah ijazah Jepang saya, jadi kalau teman-teman biasanya kan saya tanya Mbak Sofi udah penyetaraan ijazah belum? Udah, baru-baru Nah, banget. saya juga Baru keluar. baru kan, saya waktu lulus tuh saya langsung penyetaraan ijazah saking pengennya pulang. Jadi saya udah punya penyetaraan ijazah tuh Hmm. udah ada dari Dikti tuh saya udah dapat S2 SK-nya udah beres semuanya. Demi apa? Kalau suatu ada lowongan saya daftar dengan itu. Hmm. Daftar kampus negeri, kampus swasta, masih belum rezeki. Ada satu kampus swasta di Jakarta yang dibilang, oke nih Pak Eko masuk ke tempat kami nih, mulai kapan bisa gitu. Hmm. Saya ikutin aja, kemudian alurnya di saat yang bersamaan saya juga daftar ke Tokyo gitu kan. Hmm. Itu di tahun 2023 itu. Saya jadi cerita lucunya adalah di bulan Juli itu saya terbang dari Osaka ke Jakarta untuk ngikutin seleksi wawancaranya tatap muka in person di Jakarta. Nah, saya udah beli tiket segala macam, udah siap nih mau ke Jakarta. Tiket udah di tangan, saya dapat email dari Tokyo tempat saya sekarang ini. Eko, kamu lolos dokumen, kita akan ngewawancara kamu. Waduh, Hmm. saya lagi nggak di Jepang nih. Oh nggak, wawancaranya bakal online. Jadi dari Osaka, saya terbang ke Jakarta untuk in-person interview. Di saat yang bersamaan, saya online interview dengan kampus di Tokyo. Tesnya saya dari Indonesia. Jadi saya tuh, itulah Dapat pokoknya ya. dua-duanya. Yang memberikan kabar duluan yang di Tokyo kan. Oh, oke. Nah, kemudian saya coba confirm ke kampus yang di Jakarta, ternyata belum ada kabar lagi. Ya udah saya akhirnya ambil kesempatan yang di Tokyo. Padahal yang di kampus Jakarta ini nggak ada masalah sama sekali. Kampusnya udah welcome, cuman tahu sendiri kan, yang Indonesia kok prosesnya panjang banget ya. Nggak bisa langsung Ya. sekali wawancara langsung keterima, itu kan nggak bisa. Hmm. Sedangkan di Jepang itu udah dokumen, wawancara, Udah. offering letter, letter of offering letter, terus dokumentasi kelengkapan udah selesai. Nah di Indonesia saya udah ketemu, waktu itu udah ketemu wakil Vice Dean, udah ketemu ketua departemennya, udah mereka semua udah welcoming saya juga. Jadi saya ngerasa bersalah juga sih akhirnya saya pilih Tokyo. Padahal kalau mungkin saya pilih ke Jakarta, bisa jadi saya udah di Jakarta sekarang gitu di kampus tersebut. Tapi akhirnya karena yang Tokyo duluan pulang lagi ke Jepang gitu ya. Di Oktober 2023 saya pindah dari Osaka ke Tokyo Nah kan sampai kalau sekarang. kalau kita ngelamar jadi dosen di kampus-kampus negeri itu kan tahapnya banyak nih Pak. Banyak sekali. Nah Pak Eko gagalnya tuh di mana biasanya? Di dokumen langsung dari awal udah gagal. Oh gitu. Apanya yang bikin gagal? Padahal kan it's just documents kan. Saya aku nggak tahu, saya nggak Yes, tahu yes. persisnya apa yang bikin gagal, tapi ya banyak tentunya. Apakah memang kualifikasi saya tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, Hmm. kemudian masih kurang risetnya mungkin, atau kemungkinan ketiga memang udah ada orang yang diplot untuk ngisi formasi tersebut. Jadi Ah, saya itu waktu itu bukan skema yang PNS ya. Kalau kamu PNS yang CPNS itu yang menilai dokumen kamu bukan orang universitas, tapi kayaknya orang dari Dikti atau apa gitu. Jadi as long as you apa namanya as long as you are qualified enough to fill the position, for kualifikasi informasi cocok kamu akan masuk. Tapi kalau dosen tetap non PNS itu wewenangnya bukan di Dikti tapi benar-benar di universitas, dan mereka yang tahu ya, banget gitu kan iya, iya, siapa yang mereka butuhkan untuk mengisi posisi ini gitu. betul. Ternyata hal-hal kayak gini tuh juga kadang-kadang orang nggak sadar loh. Maksudnya kita dengan lugunya gitu ya.
lulus S3 dari luar gitu kan. Kita pengen mengabdi nih, mau ngelamar nih jadi dosen di Indonesia gitu. Tapi Heeh. kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dugaan juga gitu kan ya. Jadi ngerasa kepedean banget gak sih lo mentang-mentang lulusan luar negeri terus daftar langsung terima gitu? Enggak juga. Betul. Siapa kamu gitu kali ya. Nah, ini kan kalau saya ngelihatnya ya, kesannya tuh smooth banget justru yang karir di Jepang gitu. Apa sih sebenarnya kualifikasi yang dicari sama mereka? Apakah harus bisa bahasa Jepang atau apa nih menurut Bapak? Hmm. Itu juga jadi pertanyaan saya ketika saya diterima di sini, yang tadi kan saya itu apa gitu ya. Kalau dibilang saya bisa bahasa Jepang, enggak juga. Jadi saya nggak punya sertifikat khusus ya. Kalau di Jepang ada namanya Oh, JLPT tuh, dan saya nggak punya. Tapi memang di Jepang itu dia fokusnya adalah ini orang S3-nya apa oh, gitu. Yang dilihat itu nggak bukan S1, S2-nya di mana, tapi S3-nya apa, hmm. risetnya apa, dan di masa depan dia akan ngeriset yang sesuai dengan kebutuhan departemen kita nggak Oh, iya, iya, iya. gitu. Ketika saya melamar di yang Tokyo ini ya, saya tuh cuma ngelihat dia butuh kandidat dengan PhD in management atau strategi manajemen dan entrepreneurship atau digital business gitu. Karena riset saya kan itu semua tuh. Ya Hmm. saya apply aja gitu. Nggak dilihat S1-nya apa, S2-nya di mana tuh tidak bukan dari awal disampaikan. Kalau di saya kan kebalikannya tuh. Kami Iya, butuh dosen akuntansi, S1-nya harus akuntansi, S2-nya harus akuntansi gitu. betul. Kadang-kadang ada yang mungkin sekarang udah lebih leluasa, tapi di beberapa universitas masih ada praktik yang oh nggak bisa dosen akuntansi S1-nya harus akuntansi gitu. Sama satu lagi Apa yang sih saya pernah kalau lihat juga, saya apa ngeliat tuh? juga IPK, IPK S1. Haha. Padahal nyari dosen kualifikasi PhD, tapi IPK Yes, S1, yes. S2 itu harus certain number gitu yang doesn't make sense sih kadang kalau menurut saya kan yang dibutuhin PhD-nya gitu. Fun fact, di Jepang PhD nggak ada IPK. Sama di Australia juga nggak ada IPK. Iya, jadi kalau saya waktu ke Indonesia saya converse nilai IPK saya 4 dong IPK saya karena A semua. Betul. Yang penting kan risetnya memuaskan atau kalau kalau di Australia Betul. tuh levelingnya tuh kayak satisfactory gitu, Yes, yes, outstanding kayak yes, gitu. yes, 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 betul. Jadi itu perbedaannya yang mungkin bikin smooth adalah mereka melihat bukan what you have done in the past, what you have achieved in the past, tapi Hmm. dengan kamu yang sekarang ini, apa yang akan kamu lakukan di masa depan sehingga bisa berkontribusi terhadap diri kamu, departemen kami, dan ya akademik secara umumnya gitu kan. Oke. Jadi emang di Indonesia dulu belum pernah sempat jadi dosen sama sekali juga ya Pak ya? Belum pernah sama sekali. Jadi ada beberapa teman atau kayak teman-teman di Instagram ya, Pak Eko bikin dong perbandingan antara dosen di Indonesia dan Jepang. Saya nggak bisa karena saya nggak pernah kerja jadi dosen di Ya, Indonesia. Saya jadi nggak bisa, nggak punya wewenang untuk membandingkan seperti membandingkan. apa bedanya. Kita kan nggak punya pengalaman jadi dosen di Indonesia. Nah, udah punya kapasitas untuk ngebimbing mahasiswa PhD belum kalau sekarang? Nah, sebagai asisten profesor di Jepang itu uniknya adalah ada namanya research group, ya, mungkin juga di saya sama ya. Itu namanya ZEMI, ya, atau seminar. Hmm, Jadi di Jepang itu sistemnya ada profesor utama di satu lab, kemudian ada associate atau asisten misalnya, dan ada bimbingan mahasiswa S1, S2, dan S3 gitu. Secara langsung sih saya tidak membimbing mahasiswa S3 di sini ya, hmm, karena itu wewenangnya profesor utamanya begitu kan. oke. Tetapi day to day-nya atau kayak gini lagi proses submit tesis dan undergrad tesis untuk anak-anak S1 dan S2, ya saya ikut di proses seminar itu, Hmm, memberikan masukan, diskusi, brainstorming topik, metode, sampai nanti tesis itu siap untuk dikumpulkan di office, di kantor gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau membimbing satu kayak Indonesia satu seminggu ini saya belum sih gitu. Di oh, Jepang level asisten itu masih new entrance gitu ya, apa sih hmm, early career. Jadi belum punya wewenang untuk ke sana, tapi memang nanti diarahkannya kalau sampai associate itu udah mulai pegang PhD student. Tapi untuk asisten belum secara individu gitu pegangnya, tapi as a group,
as a research group Oke, itu di seni tangga tersebut. karirnya seperti apa? Yang paling bawah berarti assistant professor gitu. Di Yap. atasnya? Di Jepang kalau research track ya itu asisten, associate, and professor. Oh, 3 aja berarti ya? Tiga aja. Hmm. Jadi mungkin yang katanya sih saya juga belum mengalami, yang lama tuh ntar di associate profesornya tuh bisa sampai sampai 10 tahun karena Hmm. associate itu dia udah mulai belajar punya lab sendiri, ngebimbing mahasiswa S2, S3 sampai publish yang banyak tuh di level associate professor. Kalau sekarang asisten saya iya juga riset juga sama publikasi, tapi masih kayak kamu masih punya bos nih, profesor utamanya tadi itu yang saya bilang. Nah, sebagai asisten profesor berarti job desk-nya seperti apa tuh Pak? Pembagiannya antara research sama ngajar? Karena kampus saya ini research university ya, jadi di Jepang tuh ada research university, ada teaching university gitu kan. Karena Oh, kampus kami itu research university, fokusnya pada riset, mahasiswanya juga lebih banyak mahasiswa S2 dan S3 daripada mahasiswa S1. oh Jadi gitu. saya bisa bilang risetnya bisa 60%, Wow. 70%, teachingnya bisa 30% doang. Saya cuman sebagai asisten, saya cuman ngajar tuh satu kelas, satu mata kuliah selama setahun. Hmm. Itu ngajar anak Sisanya S2, saya Pak. independen. S3. Anaknya satu. Oh, tetap ada ya? Walaupun lebih sedikit gitu S1-nya. Lebih sedikit. S1-nya itu kalau di departemen saya cuma satu angkatan, cuma 60 orang. Oh, gitu. Tapi S2, S3-nya bisa lebih dari 150 sampai 200 mahasiswa. Banyak orang Indonesia nggak mahasiswanya, Pak? Di sini lumayan banyak di berbagai macam departemen ya, banyak banget di sini orang Indonesianya, terutama dari ITB. Oh, Karena yang kan ini kayak ITB-nya Jepang gitu kan, oh iya, karena ada science-nya tadi gitu ya. science, teknologi, institut teknologi gitu kan. Iya, iya, betul. Jadi arahnya memang ke sana sebetulnya. Nah, kan teman-teman tuh juga suka nanya nih di Instagram, info beasiswa Mm-mm. dong, gitu kan. Bikin konten Academic Talk ini juga salah satunya adalah tujuannya untuk ngasih informasi tentang beasiswa. Nah, kalau dari kampus Pak Eko nih, pernah nggak sih buka lowongan beasiswa? Banyak sekali beasiswa ya. Kalau kita ngomongin beasiswa utama, yang dari pemerintah atau dari organisasi Jepang, ada Max, untuk Gakusho, ini yang paling terkenal. Kemudian ada JICA. Hmm. JICA ini kayak independent organization dari Jepang lah. Ini terutama yang teknik, itu banyak banget dari JICA, dia Oh. beasiswanya. Ada juga ADB, Asian Development Bank, itu juga ada beasiswanya untuk masuk ke sini. Kalau ADB ini dia fokusnya untuk profesional, mereka yang udah punya pengalaman kerja minimal 5 tahun, nah itu eligible untuk daftar ADB. Kalau Max ini bebas untuk fresh graduate atau untuk udah punya pengalaman kerja bebas di Max. Kalau JICA dia banyak kan fokusnya di project management misalnya, engineering, karena JICA itu kan punya banyak proyek di Indonesia, terutama untuk pembangunan MRT mana Jakarta itu Oh, kan oke. by JICA juga gitu kan Hmm. ya. Jadi memang fokusnya banyak ke arah sana yang engineering dan ya kalau bilangnya STEM gitu ya. Tapi nggak cuma STEM doang sih sebetulnya. Jadi banyak sekali beasiswanya. JICA ini juga mostly diberikan kepada PNS-PNS di Indonesia gitu Oh kan. gitu, Itu ya, ya. banyak beasiswanya. Jadi memang karena saking banyak beasiswanya, pilih yang sesuai dengan kualifikasi. Kalau untuk fresh graduate, Max mungkin lebih umum, gitu Hmm. kan. Jadi dia bisa terima siapa saja. Kalau JICA juga umum, tapi kalau misalnya kamu dosen atau PNS, apalagi yang meneliti perteknik-teknikan gitu, kesempatan untuk dapat JICA lebih besar. Kalau untuk ADB, itu jurusan apapun bisa. Manajemen, engineering, project management, atau apapun, selama punya pengalaman kerja profesional minimal 5 tahun atau 3 tahun gitu ya, itu bisa banget nanti berkesempatan mendapatkan ADP. Itu kira-kira 3 beasiswa besar ya, yang tiap tahun pasti ada aja bukaannya, baik di kampus saya di sini atau di kampus-kampus lain yang ada di Jepang. Oke, jadi sifatnya beasiswa eksternal gitu ya, bukan beasiswa internal kampus. Kalau internal kampus itu biasanya tidak dibuka untuk umum, harus Oh, masuk dulu ke sini, oke. gitu kan. Jadi masih so ongoing, nanti kampus akan memberikan informasi untuk foreign students, gitu ya.
yang belum punya beasiswa, nah mereka akan didorong untuk daftarin dulu gitu. Oh, kalau Pak Eko dulu pakai beasiswanya yang mana yang waktu PhD? Saya yang S2 Max, Mhm. ya, Monbuka Gakusho. S3-nya yang tadi saya bilang itu Nishimura dari private company di Jepang. Nah, itu kan Oke, prosesnya saya ya. udah ongoing S3 nih. Jadi saya Oh, dapat informasi, kok kamu belum punya beasiswa kan? Gimana kamu daftar ini aja? Gitu. jadi itu juga bisa jadi salah satu strategi ya. Maksudnya daftar dulu pakai duit sendiri, habis itu di Yes. dalam baru berjuang dapetin beasiswa gitu ya Pak ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Banyak nggak sih yang kayak Yap, gitu? yap. Kalau ngomongin SPP ya, Hmm. banyak banget. Dan terus kalau kan, kok berani emang SPP-nya nggak mahal, Pak? Mahal, tapi nggak semahal Australia lah. Ya, Iya juga sih. saya kemarin kaget kan saya bisa di Melbourne ya kemarin bulan Desember. Hmm. Saya ada conference di Melbourne kemarin, ketemu sama beberapa teman saya yang lagi di Monash, di Unimap gitu. Saya tanya, SPP-nya berapa sih di sini? Eh, Mas mau tahu SPP-nya berapa di sini per tahun? Gitu ya, dia bilang, berapa emang? Ya setengah M tuh masuk lah gitu. Setengah apa berapa? Setengah M dia bilang 50.000 Iya, iya. Australian dollar ya, bener ya? Iya emang Itu gila per sih apa tuh? Per semester ya? per Per tahun. semester atau per tahun sih 50 per tahun ya? Bener. Tahun. Setahun tuh setengah M. Hah? Setahun setengah M? Jadi kalau di Jepang itu SPP-nya satu orang di Australia as a foreign student Mhm. itu bisa untuk membiayai 8 orang foreign student di univ publik Jepang. Karena SPP-nya cuma PhD. 60 S2, S3 sama semuanya. Oh, 60 sampai 70 jutaan per tahun di wow. hampir seluruh univ publik di Jepang. Iya ya. Kok bisa jauh gitu ya? Padahal kalau kalau gaji dosen gimana nih? Boleh nggak di-spill? Nah, jadi kalau di Australia itu kan bayarannya besar, memang SPP-nya, tapi memang juga Mm-mm. gaji dosennya tuh fantastis juga gitu. Mungkin ya alirannya ke situ juga. Nah, kalau di Jepang gimana nih? Waduh, aduh saya boleh nggak ya bongkar-bongkar gaji saya di Jepang? Em, Ya, kalau gaji dosen di Jepang tentu tidak sebesar gaji dosen di Australia. Saya juga sempat tanya-tanya kemarin ya. Saya sampai googling berapa sih gaji dosen di Australia gitu ya. Nggak sebesar itu ya. Mungkin gaji dosen di Australia itu 2 sampai 3 kali lipat daripada gaji dosen di Jepang Oke. Yang entry level. untuk annualnya ya. Yang entry level untuk annualnya itu kira-kira segitulah. Cukup atau tidak, besar atau tidak, sebetulnya gaji dosen di Jepang itu termasuk salah satu yang high paid job ya di Jepang. Oke. Cuman kan itu tergantung di mana tinggalnya gitu kan. Oh iya, betul. Sekarang ini sih kan di Tokyo kan ini Tokyo mahal kan ya? ibu kota mahal Mhm. ya. Mahal itu sebetulnya lebih ke mungkin ini permasalahan banyak kota besar ya. Housing. Mahalnya itu mahal di apa namanya rumah, Iya, betul. housing. Itu mahal sekali Iya. housing. Kalau untuk Ketika saya tinggal di Osaka, gaji saya lebih rendah. Ya, tapi housingnya jauh ketika saya lebih di dekat juga. Osaka, gaji saya lebih rendah, housingnya lebih rendah juga. Jadi saya lebih punya banyak saving ketika tinggal di Osaka, walaupun Oh gajinya gitu. sedikit. Di Tokyo, gaji saya naik lumayan drastis. Ya, nggak drastis banget sih, tapi lumayan lah ya, naik berapa persen ya? Hampir 20% dari gaji saya di Osaka. Hmm. Tapi saya di sini lumayan berat juga karena housing itu mahal sekali, bisa menghabiskan lebih dari sepertiga gaji saya gitu kan ya, belum yang Hmm. lain-lainnya. Itu yang bikin mahal tuh di situ. Kalau untuk groceries atau utilities itu kurang lebihnya ya nggak Sama-sama yang aja ya. signifikan banget lah Hmm. perbedaannya. Tapi kalau housing, teman saya ada juga kan di sini banyak ya, di Jepang itu banyak sekali diaspora akademik. Di Osaka ada Bu Sastia kalau pernah tahu, di Hmm. Tokyo University itu ada Prof Aziz ya, tadi ada Prof Sasti, Prof Aziz, di kota-kota juga banyak gitu kan. Kalau kami sering ngobrol-ngobrol santai gitu ya dengan wah enak di teman saya agak pinggiran tuh kampusnya gitu ya, bukan di tengah kota kayak saya, di luar kota bahkan. Dia dapat subsidi housing dari kampus. Jadi Oh, walaupun gajinya beda-beda tipis sama saya, tapi dia bisa saving lebih banyak karena tinggal di sana. Tapi itu tadi ya, kita nggak bisa judge cukup nggak? Ya cukup nggak cukup karena setiap keluarga itu unik.
Jadi pengeluaran pun juga unik gitu kan ya. Oh, Nah, tinggal bagaimana gaya hidup aja gitu. Kayak bilang, yang saya bilang, ya aku di sini murah sih, tapi di sini nggak ada apa-apa gitu. Kalaupun aku mau ada apa-apa ke kota, duit lagi. Jadi sama aja gitu. Jadi saya rasa kalau iya. gajinya tuh well paid, sangat layak gajinya. Kami gaji tuh 12 kali, ya kan? Bulan saya 12. Ada juga bonus tahunan. Bonus Ah, tahunan itu diberikan 2 kali dalam setahun. hmm. 1 kali bonus itu sebesar 2 kali gaji. Jadi kalau di total itu saya dapat gajinya 16 kali dalam setahun. Wow, walaupun kerjanya pasti kan berat juga kan, karena harus riset, apalagi kampusnya research university. Jadi pasti ada tekanan untuk bikin riset yang Iya, iya. bagus dan publish kan? Nah, kalau ngomongin riset yang bagus, itu tidak berbanding lurus dengan jumlah publikasi. Iya nggak sih? Maksudnya, Iya, betul, riset- betul. ini nggak sih, kayak lebih baik publis, cukup gitu ya, publis, bukan yang kayak apa sih, meledak banyak, tapi nyebar di jurnal-jurnal yang Mana-mana gitu ya, yang nggak jelas. ecek, kata-kata Ya. gitu ya, yang nggak jelas. Jadi lebih baik bukan sedikit juga, atau bukan kayak satu atau gitu, tapi publishlah hanya di jurnal yang memang bereputasi gitu. Oh. Bukan, dia nggak pernah tuh bilang, oh harus Scopus, tidak, tapi bereputasi. Mhm. Reputasi itu artinya kan luas sekali gitu. Ya Betul. kita tahu lah, ya kalau kita bisa bilang semua jurnal bereputasi most likely Scopus, tapi jurnal Scopus belum tentu punya reputasi yang well reputable Iya. di hadapan masing-masing, karena setiap disiplin ilmu itu unik gitu kan ya. Saya Mhm. nggak bisa bandingin tuh orang teknik sama orang ekonomi. Orang teknik mungkin bisa publis 1 tahun bisa 3-4 kali. Orang ekonomi nggak bisa kayak gitu karena Ya, nature-nya berbeda gitu. betul, Nah, itu betul. dia yang membedakan. Jadi nggak bisa dipukul rata begitu. Dan Mhm. universitas tahu itu gitu loh. Jadi bukan dilihat, oh kamu publikasi 10, bagus. Ya, bukan semata-mata berapa jumlah publikasinya, tetapi publikasi di mana dia akan lihat, Betul, nge-review betul. paper di mana, conference yang di mana. Itu yang akan lebih banyak penilaian. Jadi KPI kalau kita bilang itu Mhm. numerik penting, tetapi more than quantity is the quality of your research and publication. Betul, betul, setuju banget nih. Nah, risetnya sendiri tentang apa, Pak? Oke, kalau saya ngomongin riset saya tadi tentang digital ekonomi. Saya ambil Mhm. konteksnya Indonesia. Cuman saya masih, ya kayak dulu tuh ya, saya bilang kan masih early career, jadi saya Oh, masih masih mau Indonesia ya dibawa ke arah berarti ya? mana nih? Ya, masih mau dibawa ke arah mana nih? Karena di Jepang kan Hmm. juga tidak banyak, istilahnya kayak Indonesia gitu kan, nggak meriah gitu ya kalau kita ngomongin digital entrepreneurship di Jepang. Hmm. Jadi saya sekarang sedang mengerjakan riset tentang algoritmik control terhadap gig work atau platform works yang ada dimanapun itulah gitu. Jadi saya sedang meneliti tentang algoritma kontrol. Kalau misalnya saya nggak jelasinnya kayak gimana, pakai bahasa gampangnya tuh kayak tukang ojek online di Indonesia gitu loh. Hmm. Jadi itu kan platform work ya, pekerjaan berbasis platform. Mereka kerja tiap hari dan dievaluasi oleh namanya algoritma secara otomatis. Kayak gimana tuh Oh, contoh oke. otomatisnya? Misal kalau kita bisa naik ojek kan kita ngasih bintang ke Hmm. tukang ojek ya, Hmm. ngasih rating lah gitu kan. Oke. Dan rating itu akan ngefek banget ke penilaian aplikasinya gitu. Kalau Hmm. orang itu dapat bintang 1 misalnya beberapa kali secara berturut-turut, itu bikin si tukang ojek online ini dia nggak dapat orderan sama sekali selama beberapa jam misalnya. Jadi kayak Hmm. kena hukum gitu loh. Iya, iya, iya. Karena dapat bintang 1. Padahal rating itu kan sangat bias gitu. Nggak bisa, Betul, betul. kenapa orang dapat 1? Nah, itu yang sedang saya teliti. Bagaimana sebetulnya kontrol dari aplikasi atau platform itu membentuk perilaku pekerja platform. Yang Oke. sekarang yang kemarin saya fokuskan, saya presentasikan di conference adalah tentang ojek online di Indonesia. Oh, oke. Jadi tetap bahasannya ke arah ekonomi juga gitu ya, Tetap ujung-ujungnya ke gitu. arah dia, Hmm. platform, digital platforms, dan Hmm. aktivitas-aktivitas yang menyertainya, ya gitu. Oke. Dan ternyata topik riset seperti itu di Jepang ini ya menarik ya.
Saya nggak tahu kalau soal itu, Heeh. karena jujur sebetulnya kalau kerja sebagai akademik itu, kalau ngajar sama riset itu bisalah kita, gitu ya. Hmm, Kerjainnya tuh bukan yang susah. Tahu nggak yang susah apa? apa? Securing research grant. Itu Oh, oke. susah banget, gitu. Kalau nggak punya grant, nggak bisa research. Iya, Mau betul. daftar grant, harus pakai kamu punya berapa research, gitu kan. Jadi itu kayak, saya rasa ini nggak cuma di Indonesia ya, nggak cuma di Hmm, Jepang atau Indonesia, tapi kayaknya itu permasalahan umum akademik di seluruh dunia adalah bagaimana dia menemukan topik riset yang dia sukai, tapi juga menarik untuk pemberi Untuk grant. betul. Itu saya lagi sebenarnya kalau tanyain bisa Pak, susah sih, susah banget untuk dapat grant itu susah banget. Jadi kalau saya bilang berarti menarik topiknya ya, ya menarik topiknya, tapi apakah ini Bisa mengundang prioritas grant di gitu ya. Jepang, Hmm. mudah-mudahan itu masih jadi pertanyaan besar. Nah itu yang saya rasa sekarang sih di tahap itu sekarang questioning myself. Kalau dulu S3 kita kan questioning ourselves juga ya. Ngapain ya gua ambil S3 gitu kan? Ternyata Sekarang sampai sekarang ya. pertanyaan questioning what kind of research that can attract grant. Iya, betul. Itu ternyata ya ujungnya di riset lagi gitu ya. Hmm, Riset jalan tapi kamu kan butuh duit untuk riset gitu. Nah betul. itu yang buat saya pribadi ini harus di highlight banget. Itu berat sekali karena saya belum bisa membuktikan ke saya pribadi bahwa you're a good academic until you secure grant. Itu saya masih kayak masih aduh gimana ya kalau nggak dapat grant saya nggak bisa riset dong. Ya sebetulnya bisa-bisa aja sih. Coba untuk bikin riset yang established, yang besar itu kan butuh dana yang besar juga gitu kan. Jadi kepusingan selama PhD itu hanya hilang sebentar ketika lulus gitu ya. Uh, Habis itu balik lagi, balik nggak ada lagi dengan masalah apa-apanya, yang berbeda gitu ya. Oh nggak gitu. ada apa-apanya. Iya, Malah lebih berat sekarang daripada pusing-pusing zaman PhD kemarin gitu. ya sekarang berat tapi ada duitnya gitu aja kan dari gaji. Kalau S3 kan benar kita nggak punya penghasilan sama sekali ya. Iya, Terus iya. tapi saya tuh jadi gini sih, teman saya curhat karena sama teman saya dosen Indonesia. Hmm. Mas itu Sawang Sinawang gitu ya. Mungkin kamu kalau balik ke Indonesia mungkin bisa dapat grant lah karena ada prioritasnya untuk topik-topik seperti itu. Hmm. Tapi Mas gitu dia bilang teman saya nih di Indonesia ya dia Hmm. bilang apa namanya tugas dosen di Indonesia itu banyak banget Mas. Oh. Workloadnya itu kamu nggak bisa membayangkan ya. So take your time in Japan gitu ya. Jadi nikmati waktumu di Jepang walaupun kamu bilang susah, kamu bilang nih just enjoy it mas. One day you Betul. return to Indonesia, you will lost all that privileges. Dia bilang. Ya. Tapi di Indonesia tuh biasanya kampus, kalau kampus-kampus yang udah lumayan besar gitu ya skalanya, mereka tuh punya dana riset internal. Dan dosen itu kan gajinya udah pasti ya, apalagi kalau yang PNS gitu, atau yang di Mm-mm, kampus-kampus negeri gitu. Jadi walaupun mm-mm. tidak dapat grant tuh kayak masih bisa hidup gitu nggak sih kalau di Indonesia, sepengalaman saya gitu ya. Nah saya nggak tahu nih kalau di Jepang, apakah sesaklek itu harus dapat grant atau gimana nih bayangannya kalau nggak Enggak dapat. sih. Tapi yang jelas grant itu bukan untuk hidup, tapi grant itu untuk riset. Kalau di Indonesia kan kata dapat grant bisa untuk bayar-bayar yang lain gitu ya. Tahu Iya nggak juga ya? ya. Betul. Ketika saya publikasi, saya sempat publikasi di jurnal top gitu Hmm. ya. Itu ya udah gitu aja. Hmm. Terus kayak nggak ada ucapan selamat tuh itu nggak ada. Apalagi dapat insentif karena bisa publikasi itu nggak ada di sini. Karena apa? Oh. It's part of your job. Nah di Indonesia kan enggak ya. Kalau kita bisa publikasi di jurnal top, apalagi sebagai first author, dapat insentif kan dari kampus Universitas. gitu, Tapi itu dari juga nggak universitas semua gitu. kampus kayak gitu juga sih. Iya, iya, Kampus iya. yang memang Oh, mampu mungkin untuk bayar kalau insentif insentif ya. mungkin ada, tapi besarannya berapa itu yang beda-beda gitu kan ya. Nah, teman-teman kan di Indonesia hidupnya ada yang dari seperti itu ya. Jadi riset, publikasi, Iya, dapat iya betul. insentif. Jadi kalau di sini kebalikannya enggak, karena kenapa? Ketika kita riset itu kan duitnya udah dikasih semuanya lewat grant Udah disitulah gitu loh. untuk publikasi dan Disitulah macam-macam ya. Ya. untuk publikasi dan segala macam. Jadi
kita nggak minta insentif lagi karena segala macam perlengkapan saya untuk riset, field work ke Indonesia, beli alat, untuk ambil data, itu semuanya udah dibayar sama kampus dan saya nggak keluar duit sama sekali untuk itu. Sedangkan di Indonesia mungkin ada beberapa teman yang riset harus spend duit dulu, nalangin Hmm, dulu karena betul, susah betul. banget, iya nggak sih? Nanti begitu itu publish, baru mereka dapat uang dari kampus untuk istilahnya untuk ya insentif, tapi sebenarnya itu untuk ngebayarin apa yang udah kita keluarkan di awal sih gitu kan. Ya itu juga problematik sih menurut saya. Apalagi kalau misalnya grantnya yang besar, bisa sampai lebih dari sekian ratus juta gitu ya. Misalnya 100 juta, 200 juta. Nalangin dulu tuh dosen tuh pakai duit apa gitu kan. Itu yang kadang-kadang juga akhirnya jadi peluang untuk penyelewengan juga. Nah kalau di Jepang apakah kayak gitu harus nalangin dulu riset? Apa duitnya langsung dikasih Enggak, sebelum riset? duitnya udah ada, jadi Hmm. selama setahun itu udah dikasih duit riset nih, ini kamu dikasih duit segini nih. Jadi kalau saya tadi di luar gaji tadi itu ya saya punya apa namanya expenditure ya, dia bilangnya itu sebesar adalah sebesar berapa gitu. Itu saya tanpa perlu apply pun udah pasti ada duitnya. Oh gitu. Jadi Nah, nggak duit ada ini ya cerita dipakai nalang-nalangin gitu ya? nggak. Jadi duit ini di awal tahun ajaran baru di top up gitu kan istilahnya, dan harus habis di tahun Oh, itu juga gitu. Nah, duit ini oke. sebenarnya buat saya udah lebih dari cukup sih sebenarnya untuk riset saya untuk Hmm. berkelanjutan aja gitu, cukup banget untuk berangkat ke conference misalnya, apa untuk ya beli-beli peralatan yang simpel-simpel tuh cukup. Tapi kalau mau yang besar, yang established emang nggak cukup. Tapi Hmm. itu tadi ada duit yang expenditure yang saya dapat otomatis tiap tahun tanpa perlu request. Hmm. Jadi misalnya saya kemarin kayak contohnya nih fieldwork ambil data ke Indonesia, ya udah saya tinggal hubungin kampus, I'm going to Indonesia, saya butuh tiket pesawat ini gitu, Hmm. belinya lewat kampus, jadi nggak perlu keluar duit kan. Betul. Paling biasanya yang di reimburse tuh kayak allowance, itu biasanya saya harus selesaikan dulu fieldworknya di Indonesia misalnya 2 minggu nih, nanti setelah balik saya bikin report berapa hari di total sama mereka, nanti dibayar nggak sampai sebulan udah masuk duitnya ke rekening Hmm. saya untuk Oke. reimburse tadi itu. Menarik Jadi sih. itu beda administrasi lah. Jadi Iya, iya. nggak paperworknya itu nggak yang ada, paperwork pasti ada, Hmm. tapi nggak yang demanding Hmm. ya, nggak Jangan yang sampai bikin paperworknya kita lebih demanding daripada research-nya kan? ya. Yang penting itu kalau selain selama ini sih pokoknya habis balik field work atau conference dari luar negeri, habis business trip saya pulang, saya bikin report misalnya, terus pulangannya kalau untuk hotel atau allowance itu kan udah ada apanya, udah ada unitnya ya. Jadi saya nggak perlu request berapa kan, pokoknya berapa hari kali berapa ya udah itu akan saya dapat gitu. Jadi nggak repot banget. Kalau mau beli apapun, saya beli printer, beli tinta, itu udah ada sistemnya di sendiri gitu. Jadi saya nggak perlu repot-repot bikin laporannya. Saya Iya. cukup request di sistem, saya mau butuh tinta dikirim ke tempat saya. Udah sistem akan bikin otomatis sendiri. Oh, Eko tanggal segini beli tinta. Ntar tinggal di akhir tahun tinggal saya apa konsolidasi. Bentar nggak ini Iya, kamu iya. pakai duitnya. Benar, ya udah selesai Iya. gitu. Jadi dosennya jadi lebih fokus juga untuk riset aja gitu kan, bukan untuk ngurusin hal-hal yang kurang. Administrasi, yes. Iya. Nah, untuk sosmed sendiri nih, awal mulanya gimana nih, Pak? Masuk ke Instagram terus gaining a lot of followers gitu. Yes. Sengaja nggak sengaja kali ya. Kalau dibilang sengaja, ya sengaja gitu ya. Tapi saya tuh baru mulai fokus ngonten tuh kan ketika pindah ke Tokyo. Saya kan Hmm. tinggal di Jepang dari 2017 nih. Saya Oh. punya Instagram dari lama banget. Hmm. Tapi dari 2017 sampai 2023 tuh saya Instagram ya buat apa namanya, orang-orang Dokumentasi terdekat aja saya gitu. aja, dokumentasi aja, tinggal di Jepang gitu kan. Nggak ada niatan jadi content creator tuh nggak ada sama sekali. Mhm. Ketika pindah ke Tokyo di tahun 2023, ya 2 tahun yang lalu, ya belum 3 tahun lah, saya tuh bikin konten. Awalnya tuh konten sederhana aja, tahu nggak kontennya apa? Ditolak di kampus A, B, C, D, Kayaknya aku E, lihat deh tuh. Biasa saya lihat yang itu, ya terus konten yang itu. akhirnya ini ya kampus A, B, C di Indonesia, ujian di mana? Terima di Jepang. Nah, itu ternyata viral, meledak, gitu Hmm. kan. Terus banyak yang follow. Dari situ akhirnya, loh, Hmm. kok banyak yang follow dari sini itu di 2023 tuh. Terus dari situlah orang-orang
deketin, tanya-tanya, saya coba jawab, saya coba bikin konten. Ternyata ada aja yang ngikutin gitu kan. Nah, ya sampai sekarang sih sebenarnya kalau dibilang sengaja, nggak sengaja juga gitu ya. Dibilang nggak sengaja tapi ya seru juga ternyata ngonten gitu kan. Dan saya ngonten itu dalam posisi udah selesai S3 semuanya kan. Jadi saya tuh Mhm. kayak bebas beban moral gitu. Apa yang saya ceritakan itu pengalaman S3, Mhm. kesusahan-kesusahan itu semuanya adalah yang saya alami nyata saat S3 gitu. Mhm. Itu yang bikin saya kira kalau bisa dibilang eh genrenya komedi ya Pak? Enggak, saya tuh nggak sengaja waktu itu terus bikin konten gitu kan, nggak sengaja pamer kebotakan S3 permanent hair damage gitu kan, PhD PhD banget gitu ya. meledak viral lagi gitu. Nah, Oh gitu, jadinya sampai orang-orang berapa kenal, oh tuh itu tuh viewsnya? ya berapa juta gitu kalinya, 2 Hmm. juta mungkin ya, saya lupa gitu. Jadi itu jadi kenal lagi, oh Pak Eko yang PhD kan, yang permanent hair damage kan gitu, akhirnya kata ngomonginnya. Jadi dari situ saya bikin, oh ternyata em, teman-teman Instagram ini tidak hanya butuh informasi, misalnya informasi beasiswa apa gitu, Hmm, karena itu betul. sebenarnya di internet kan ada, tapi butuh sesuatu yang relatable sama kondisi teman mereka juga gitu, terutama lagi Benar. S2 S3 ya. Hmm. Ternyata dari situ saya bikin, oh kontennya ada, konten informatif, konten komedi, satir gitu. Nah, itu yang saya coba. Sempat juga nyinggung politik, tapi ternyata saya nggak tertarik sama sekali sama konten politik. Hmm. Banyak yang request, Pak, ini Pak ada, saya dikirimin DM tuh kan, Pak, ini Pak si menteri ini bilang ini, bikin kontennya Pak. Aduh, saya tuh malas kalau ngomongin politik karena nggak ada habisnya dan tidak ada manfaatnya buat saya juga. Jadi saya Ya. mulai mengurang-urangi konten-konten yang berbau politik yang selama itu saya juga nggak tahu ilmunya politik seperti apa gitu. Jadi Hmm. saya misalnya, tapi kalau misalnya politiknya itu terkait akademik atau researcher misalnya, nah itu kita bisa masuk kan, kita Ya, betul. part of it gitu Hmm. kan. Tapi kalau ngomongin politik apa keuangan lah, apa Hmm. BBM, aduh itu bukan saya banget ya. Jadi saya nggak akan bahas-bahas. Bukan saya terus pro pemerintah atau konten, enggak, tapi nggak ada manfaatnya juga buat saya pribadi untuk bikin konten-konten yang seperti itu. Oke. Jadi emang awalnya cuma mau share pengalaman aja gitu ya, bukan berniat untuk ngasih informasi atau mengedukasi justru ya. Nggak ada sama sekali, Hmm. iya. Udah ada ininya nggak? Efeknya nggak? Maksudnya di dalam kehidupan pribadi atau akademik atau misalnya di kampus jadi di apa di embrace gitu. Oh, kamu Oh, selebgram. enggak. Jujur nggak ada yang tahu, kalau orang Oh Jepang gitu. kan privacy ya. Ya. Jadi mahasiswa saya juga nggak ada yang tahu saya punya Instagram dengan follower itu gitu, nggak ada yang Aha. tau. Kalau di luar itu ya akademik banget ya. Kayak kemarin Hmm. saya ke BINUS di bulan September itu kan, ikut konferensi sana. Jadi ada I4 namanya, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia. Jadi itu untuk Oh. diaspora-diaspora Indonesia yang ada di Hmm. luar negeri dan akademik. Saya ketemu sama teman-teman di BINUS waktu itu acaranya. Pas konferensi tiba-tiba gini nih, saya duduk nih kan, saya bukan pembicara ya, saya cuman peserta konferensi aja, saya datang tuh gitu, saya duduk aja gini, tiba-tiba ada yang apa sih, ngetowel gitu kan ya, guys, Pak dipanggil sama itu tuh ibu-ibu di sebelah sana gitu, tahu nggak ibu-ibunya ngapain gini, eh ini Pak Eko ya gitu. Oh, itu saya bilang, oh iya itu saya gitu. Nah, serunya adalah ternyata dengan saya punya Instagram itu jadi banyak orang tahu, oh ternyata ada orang Indonesia, arek Malang ya, Oh yang jadi iya. dosen di Jepang. Oh, betul. Jadinya itu membuka kesempatan untuk networking, untuk kerjasama Ya. gitu. Pak, saya ketemu sama Hmm. dosen dari Lampung kemarin juga, di UIN Lampung ada ya, UIN Lampung ya. Ada. Nah, Hmm. ketemu di BINUS gitu kan ya, Pak kapan-kapan ngisi guest lecture di tempat saya ya gitu misalnya. Itu saya udah sering banget. Iya betul. Jadi sebenarnya memang kalau menurut saya pribadi juga emang Indonesia tuh butuh untuk punya akademisi-akademisi tuh di luar gitu sebagai Ya, jembatan gitu Pak antara dunia akademik internasional sama dunia akademik nasional. Karena kadang-kadang kan ada barrier bahasa, barrier culture yang nggak bisa orang apa akademisi Indonesia tiba-tiba langsung ketok pintu ke akademisi luar gitu tanpa ada bridge-nya gitu. Tidak. Iya, iya. Dan itu saya jadi banyak kesempatan untuk ke sana sih sebenarnya. Dan itu saya senang Hmm. sekali ya. Hmm. Artinya
walaupun di IG saya kelihatannya kayak orang, ih Pak Eko ini orang nggak jelas atau apa gitu, tapi saya jadi punya kesempatan untuk kenal. Ada Iya. beberapa yang email, Pak saya lulusan teknik industri ini bisa nggak ketemu Bapak? Silakan aja gitu. Iya. Kamu lengkapin apa persyaratannya, kualifikasinya sesuai atau tidak. Yang paling sering sih saya diundang untuk ngisi guest lecture, webinar misalnya kan ya, Hmm. kan online gitu kan ya. Itu saya sering banget dimintain sama teman-teman dosen Indonesia dan saya dengan senang hati selama waktunya ada, yuk kita jalanin aja gitu. Dan itu juga bentuk kontribusi sih kalau menurut saya, Pak. Jadi walaupun badannya di luar negeri, kontribusinya kan tetap ngalir gitu ke Indonesia. Karena kan nggak semua orang juga Istilah, punya pengalaman ngajar di luar gitu kan. yap. Dan ini yang saya bilang, sering tanya nih, Pak Eko, kami mau ngundang Pak Eko. Pak Eko punya red card. Saya bilang, red card? Lu pikir gua apa? Apa Undang namanya sebagai influencer, selebgram apa? content Oh, gitu. creator gitu, Hmm. gitu ya. Hmm. Kan sempat ramai waktu itu ya di threads Instagram ada dosen yang diundang ngisi seminar ternyata bayarannya lebih kecil daripada influencer. Pernah Oh sempat iya, ramai waktu itu iya, kalau nggak iya, yang salah. 300 Ya, ribu kalau itu nggak salah ya. ya. Iya, iya, Hmm, tahu-tahu. saya ngikutin kan. Nah, kalau saya pribadi gini, eh saya tidak punya red card, apalagi kalau kegiatannya akademik gitu ya. Mm-mm. Ini. Tapi saya eh minta dijelaskan dari awal. Nanti saya akan Hmm. dibayar atau tidak gitu. Saya nggak minta bayarannya berapa, harus berapa Pak gitu. Saya nggak ada red card. Tapi Hmm. sampaikan aja, Pak kami ada budget segini. Itu saya terima. Kalau Jadi di awal, transparan ya. iya, kalau di awal, Pak saya nggak ada budget nih, kami nggak ada budget gimana? Ya nggak apa-apa, selama waktunya saya juga cocok. Saya sering banget diundang tanpa tanpa budget tuh udah sering banget dan saya welcome sekali. Jadi saya tentu apa mendukung orang yang punya red card itu sah sah saja gitu ya. Atau Hmm. misalnya ketimpangan, kok dosen dibayar 300 ribu tapi influencer bayar itu bukan salah dosennya kalau misalnya seperti itu, tapi emang ini sistem kita aja yang eh, Nggak adil. penghargaannya itu berbeda, nggak adil gitu ya. Padahal kalau Hmm. misalnya dari awal disebutkan, mungkin waktu itu juga nggak ada masalah. Pak, kami ngundang Bapak nih dari influencer, Bapak saya akan Hmm. berikan uang segini. Nah, masalahnya kan bukan masalah besaran nominalnya kan sebetulnya, tapi masalah Iya. transparansinya. Hmm. Jadi saya sebutkan juga, oke, kalau menurut saya itu tidak ada red card. Kalaupun Hmm. ada budget silahkan, tapi disampaikan. Jadi saya nggak nunggu-nunggu gitu loh. Karena saya Hmm. pernah tuh, Betul, Pak. Saya juga pernah udah soalnya. selesai nih. Iya kan, udah pernah. Iya, iya. Dibayar atau enggak sih? Saya mau Hmm. nanya sungkan, dikiranya mata Betul, betul. duitan. Tapi kalau nggak tanyain, jangan-jangan ada hak saya juga di situ gitu. Jadi Hmm. kalau disebutkan dari awal, ada atau tidak itu saya nggak ada masalah sama Hmm. sekali gitu. Dan saya tahu gitu ya di Indonesia itu untuk mengajukan budget pembayaran tuh nggak gampang, prosesnya panjang kan gitu. Hmm. Hmm. Betul. Dan saya nggak masalah soal itu karena saya tahu proses akuntansinya itu ribet sekali di Indonesia Iya. administrasinya. Jadi saya nggak ada masalah. Cuman disampaikanlah dari awal gitu misalnya ada atau enggak. Kalaupun nggak ada saya nggak apa-apa. Kalau ada ya nggak apa-apa juga saya tapi nunggu tapi saya nggak oh ada pasti ada lah tapi kapan terserah aja deh kapan akan dikasihnya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak ya buat penutup nih. Iya, Ini kan bisa dibilang Bapak ini udah sukses lah ya secara akademis. Maksudnya amin. Bapak sekarang banyak yang orang Indonesia tuh juga mau gitu bisa jadi Pak akademisi di luar negeri gitu. Nah, pesan apa sih yang pernah Bapak terima yang menurut Bapak tuh ngena banget gitu sebagai seorang akademisi? Mungkin kalau pesan sebagai akademisi itu justru saya dapatkan ketika saya tesis Oh. defense ya, dissertation defense. Waktu itu ada satu saya di situ di ruangan itu ada supervisor, co-supervisor dan external examiner kan ada 3 kan biasanya atau 4 gitu ya. Hmm. Supervisor saya baik banget. Jadi ini teman-teman juga saya perlu disclaimer ya. Pak Eko bikin konten sedih S3 tertekan itu murni Pak Eko aja bukan karena supervisornya ini gitu. Supervisor saya baik banget. Tapi emang setiap orang tuh mau sebaik apa supervisor pasti drama itu pasti ada selama masih S3 kan. Jadi Pasti. nggak bisa lepas daripada itu. Hmm. Nah, selama saya bimbingan tuh, pesan saya sangat suportif, selalu kasih masukan yang bermanfaat juga. Nah, ketika defense, saya ingat banget, co-supervisor saya bilang gini nih, ini kurang lebihnya ya dalam bahasa Indonesia. Eko, gitu ya, detik ini kita masih hubungannya co-supervisor and student, Hmm. gitu. Tapi saya tahu, kamu habis ini akan jadi orang seperti apa, gitu Hmm. kan ya. Dan tahu nggak Eko, begitu kamu tutup pintu ini dari luar,
maksudnya saya selesai disertasi ini, dan kamu dinyatakan lulus dari sini, hubungan kita itu bukan lagi sebagai co-supervisor and student, tapi sebagai colleague atau peers. Dia Ya. bilang gitu. Kita setara gitu. Meluluskan kamu itu hal yang gampang kok. Kamu minta nilai A sekarang juga saya kasih, tapi kamu bisa nggak bertanggung jawab dengan apa yang kami kasih di kemudian hari? Wow. Wah, itu berat ya. Betul. Berat nggak sih? Yeah, that's wonderful. Dan itu akhirnya saya jadi sampai sekarang, ya, saya itu bisa lulus tentu karena saya pribadi berusaha, doa orang tua saya tentu, dan apa yang saya usahakan. Tapi saya harus yakin bahwa itu given gitu. Gelar itu given aja gitu. Tapi apakah saya mampu bertanggung jawab dengan apa yang diberikan? Ya. Kesempatan ini gitu ya, itu yang bikin saya kayak bertindak tanduk tuh harus sesuai porsinya dan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Itu yang sampai sekarang saya coba. Jadi saya oke lah publikasinya terbatas, tapi as long as I do it ethically, saya nggak ada masalah itu. Daripada saya publikasi banyak, indeks numpuk, gitu ya, terlihat produktif, tapi ternyata sih cuma numpang nama, atau kerjanya nggak etis. Itu buat saya enggak. Saya bismillah aja ya, nggak mau ke arah sana gitu, tetap jadi akademisi yang, karena supervisor saya memberikan contoh seperti itu gitu. It's our identity. Jadi jangan main-main sama gelar PhD-nya gitu ya, itu tanggung jawab yang gede banget gitu ya Pak. Saya rasa juga di Australia juga sama ya. Hal pertama yang dilakukan sama orang ketika mau riset itu bukan berapa duitnya atau apa ininya, tapi harus lulus ethical. Ya. Apa sih clearance dulu? Ethic application itu ribet banget, luar biasa. Kalau di Australia, saya ngurus sampai 2 kali. Panjangnya luar biasa dan berlapis-lapis kan, sesuai sama sensitivitas topik risetnya gitu. Dan itu sama seperti itu juga, ethical itu adalah training pertama yang diberikan kepada saya ketika saya masuk ke kampus ini. Dan itu orang banyak yang nggak sadar ya, banyak yang nggak sadar bahwa riset itu harus etik dan jadi akademisi itu harus berintegritas. Dan itu ada standarnya dan kita harus dilatih. Kalau saya waktu baru masuk PhD tuh ada sekian modul yang kita tuh harus. Oh, banyak banget. Bahkan sampai sekarang masih harus belajar modul riset etik gitu loh. Karena kan update terus ya. Misalnya kayak dulu kan beberapa tahun belum ada AI itu loh, belum ada ChatGPT. Tentunya modulnya kayak gitu kan. Dengan adanya AI, modul etik itu diperbarui lagi sehingga sesuai dengan kondisi yang sekarang, dan etik itu mahal sekali harganya. Aduh, bismillah, kita selalu berdoa ya, kita maunya berdoa terus saja semoga kita jadikan akademisi yang selalu punya etik yang baik gitu ya. Etik itu nggak tahu etik itu baik atau maksudnya yang beretika gitu ya. Iya betul. Dan bertanggung jawab itu doang sih. Ya, Oke, terima kasih banyak Pak. Luar biasa nih, aku jadi banyak belajar juga nih dari Pak Eko, dan saya belajar mulai dari gimana caranya bisa dapat beasiswa di Jepang, kemudian gimana sih nuansa akademik di Jepang dan menjadi akademisi di sana. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Don't forget to subscribe, like, comment, and share, and see ya. Bye-bye. Bye-bye kok. Terima kasih.